Ini minumnya ya, Paduka Ratu. Eh, udah lama banget ya aku nggak ketemu kamu. Gimana kabar kamu? Syukurlah kalau baik ya. Dengar-dengar baru aja dapat promosi ya, atau menang award gitu ya di kantor. Iya tau lah. Kan kamu posting di story Instagram terus kayak, happy happy happy. Congrats congrats ya, gila, keren banget. Ya keren banget lah. Kamu bisa sampai sejauh itu, ya kan? Nih, kalau diinget-inget tuh ya. Dulu tuh kamu bisa dibilang ragu banget buat terima kerjaan ini. Tau gak? Iya, iya sampai nangis-nangis nggak mau kerja di situ. Ya jelas masih inget lah. Orang nangis-nangisnya ke rumah aku ya gimana mau lupa. Masa iya lupa zaman rumah kamu masih seberangan di sini. Ya kamu bisa malam-malam datang ke sini ngetok-ketok dengan mata sembab itu ya kan. Min, aku takut Min. Aduh, iya, 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 jangan dicubit. Kekerasan cubit-cubit ini masih dilakukan ya. Tadi mukanya tegang banget tau kamu. Kayak awkward gitu, kayak orang baru ngeliat orang baru banget tuh kayak. Tapi to be honest, aku bangga banget. Aku bangga dan aku seneng banget ngeliat sahabatku bisa sampai di tingkat ini. Wow, kamu keren banget. Perjuangan kamu bisa sampai sini tuh susah banget pasti. Wah, biasa aja. Merendah untuk meroket ya kebiasaan. Tapi asli deh, coba kalau misalkan kamu milih nyerah ya waktu itu, mungkin kamu nggak akan bisa melihat pemandangan ini sih. Kamu nggak akan bisa sampai di sini kan. Wow, keren. Kabar aku, aduh, kabarku kurang baik sih ya kayak. Kabar aku kurang baik sih, kayaknya aku udah menua dini gitu. Aduh, ya. Jangan dicubit lagi. Parah nih orang nih, kakek-kakek dicubit. Kabarku sih, ya balik lagi ke topik, sebenarnya kabarku beneran kurang baik sih. Iya, enggak, bukan gara-gara penyakit atau semacamnya, enggak, aku sehat walafiat kok. Ya sebenarnya aku kurang baik aja karena jarang gitu ketemu sama orang yang paling keren dan paling sibuk yang ada di dunia, yang ada di depan mataku sekarang ini. Aku tahu, aku emang nyebelin. Aku tahu, aku emang salah. Aku emang nyebelin banget. Tapi gestur mencubitnya udah cukup ya, kayaknya. Ntar biru. Iya, kabar aku juga baik kok. Kabarku baik. Ya gitu-gitu aja lah sekarang. Aku ngambil kerjaan di PR, terus ditambah freelance. Ya biasalah. Aku kan pinter banget ya kalau disuruh fake di depan orang tuh. Enggak, bukan fake. Menjaga image. Iya. Yeah. Pacar. Pacar belum ada sih. Malah soalnya belum ada yang cocok juga sih. Kayak yang serak gitu sama aku tuh jarang banget sih jujurnya. Iya, sejujurnya yang serak sama aku perempuan ya, dalam tanda kutip. Ya kan aku maunya perempuan. Ya kamu, gak ada yang lain gitu loh. Ya, tapi kan kamu kebetulan sahabatku ya. Jadi ya ya pokoknya sejauh ini aku masih nyimpen ciuman pertama aku dengan sangat amat aman, sealed, guarantee 100%, masih new, masih baru banget. Pokoknya wanginya masih wangi, bibir baru, belum dicium. Udah ngomongin cium-ciuman mulu. Oh iya, betul. Aku baru kepikiran.
tumben kamu kesini. I mean, ya biasanya kan kontak-kontakan kita chattingan tuh cuma balas-balasan story, ngucapin selamat ulang tahunnya, have a nice dream. Apa? Selamat ulang tahun. Have apa? Ya, apa? Ya, balik ke topik. Sebenarnya kamu kesini itu bukan lagi mau minjem duit kan? Ya kamu kalau misalkan mau minjem duit padahal baru dapat promosi nih, kamu yang aku jitak loh. Iyalah, duit bonus sama gajinya habis kemana? Masa udah habis gitu aja? Iya tahu kok. Kamu bukan lagi mau minjem duit. Ya, aku bercanda. Ya. Iya, jadinya tujuan kamu kesini ngapain? Soalnya kamu dicat tuh kayak tegang bener, kayak orang beneran kayak orang baru yang baru ngechat gitu, kayak selamat siang. Gimana ngomongnya? Udah nggak usah ragu gitu, ngomong aja. Emang kamu lagi ngomong sama siapa sih sekarang? Ini lagi ngobrol sama Lipin. Ya, lagi ngobrol sama Lipin, sahabat kamu dari kecil yang udah nemenin kamu dari kecil sampai segede gaban nih kayak sekarang. Jadi kenapa sahabatku? Ada yang kamu perlukan kah dari si Lipin ini? Asal bukan minta duit, aku pasti kasih kok. Tenang aja. Oh. Wow. Nggak nyangka aku tiba-tiba nggak nyangka sih tiba-tiba dilamar begini. Aku nggak ngerti sih tiba-tiba dilamar padahal udah gak ketemu kan udah lama. Ya udah yuk kalau gitu, mau kapan nikahnya? Venue-nya mau di mana? Terus cateringnya kamu udah pilih atau mau pilih bareng? Terus oh ya, aku mau request sih, ntar pas lagi kita foto session untuk prewednya itu kita harus nunjuk ke atas lagi. Ditonjok. Iya, aku nggak sebodoh itu kok. Iya. Aku tahu kamu mau nikah. Orang-orang zaman sekarang itu beda sama orang-orang di zaman batu. Kita bisa cek update orang, ya hidup orang tuh kita bisa lihat dari sosmed. Mau orang lagi seneng, lagi galau, lagi marah, lagi ngambek, kita bisa tahu muanya. Aku tahu kok. Kamu kemarin dilamar kan di Yak. Ya, gimana sih ngomongnya? Yak. Gimana sih ngomongnya? Yah. Oh iya. Ya, oke. Selamat ya, udah dilamar di Yah. Nah, itu dia. Ya, pasti seru banget ya di Yah itu. Seneng banget aku lihat kamu nikah tuh kayak, wah, akhirnya anak ini bisa menikah. Iyalah, dari dulu tuh kan impian kamu tuh pas lagi sama hidup ya, sama di sekolah tuh pasti ngomongnya, please nikahin aku sama cowok kaya, ganteng, mapan, baik hati, dan tidak sombong. Ya inget lah. Jangankan omongan asbun kamu soal mimpi kamu itu ya, bekal kamu pas masih SMA yang kamu sering bawa aja aku masih inget. Indomie goreng kotak kan. Ya tapi aku pada intinya aku bersyukur kamu udah nemuin orang yang cocok sama kamu sih. Dan semoga lancar-lancar ya acaranya nanti kalian, semoga lancar, amin. Semoga pernikahannya juga bisa langgeng, amin. Semoga kalian bisa menjadi pasangan yang sehat, amin. Sehat dari tubuhnya, sehat dari mentalnya juga, amin. Anaknya 11 biar bisa bikin kesebelasan, amin. Ya kan, aku mau bikin kesebelasan gitu loh ceritanya, mau jadi coach mereka nanti. Oke, serius. Pokoknya semua doa yang baik,
semoga bisa senantiasa mengikuti kalian. Amin. Nah sekarang coba jujur sama aku. Kenapa sampai datang ke sini buat ngasih tahu ini doang? Ya maksudku orang tuh bisa ngabarin gue gini lewat telepon, lewat chat juga jadi kan. Ya teknologi is here. So ya kita bisa memanfaatkan itu. Tapi ini maksudku kamu sampai rela buat ngeluangin waktu datang ke rumah ini, padahal rumah kamu yang sekarang aja tuh udah jauh dari sini. Jadi aku tahu pasti ada sesuatu yang lain. Apa itu? Hah? Enggak. Sorry. Maksud aku, kamu yakin? Soalnya kalau aku ikut jadi bridesmaid kamu, apa kata calon suami kamu? Iya, aku tahu emang konsep bridesmaid emang ada, ya. Cuma kalau emang kamu tiba-tiba pakai bridesmaid kan takutnya menimbulkan ya apapun spekulasi, kecurigaan orang atau apapun itu kan. Apalagi bridesmaid juga tugasnya kan nemenin pengantin wanita istilahnya. Maksudku kamu udah gak ada bridesmaid lagi selain aku atau semacamnya? Hah? Astaga, kok bisa? Iya sih, emang kecelakaan gak ada yang tahu. Yaudah. It's okay. Yaudah, kalau gitu aku bisa bantu kamu. Ya, aku bisa bantu kamu. Aku siap jadi bridesmaid kamu. Ya, sebenarnya aku agak keberatan, tapi it's okay. Tapi nggak, aku keberatannya maksudnya kayak aku takut nggak enak aja buat suami kamu nantinya, apalagi takutnya ntar omongan lah segala macam dari tamu-tamu segala macam. Tapi kalau emang udah kondisinya kayak gini, aku siap bantu. Ya, asal nanti ada martabak di buffetnya. Enggak bercanda. Masa iya sih diminta bantuan jadi bridesmaid malah minta persyaratan, jatuhnya ngelunjak. Aku juga seneng kok diminta buat jadi bridesmaid kamu. Apapun buat sahabat kandungku. Iya, kamu kan belum ceritain itu soal pengantin pria kamu. Siapa pria yang beruntung yang bisa mendapatkan pria secantik, sekarismatik, seluar biasa kamu ini? Ya kan emang. Aku tahu kamu sedih. Tapi kan itu dress kamu bisa puluhan juta ya. Terus aku udah beli jas juga buat kamu, buat bisa jadi bridesmaid. Masa batal sih pernikahannya? Nggak lucu ya? Lagian bisa-bisanya laki sih bisa brengsek kayak gini. Padahal dari tampang sama kelakuan tuh kayak orang bener, tapi malah kayak gini semuanya. Tapi gak, itu bukan AI ya? Enggak, maksudnya ya mungkin aja kan itu AI, gak ada tanda-tanda AI emang ya. Mungkin gak kalau misalkan itu sebenarnya kiriman orang yang iseng, yang sengaja mau bikin kacau pernikahan kamu gitu. Maaf ya, aku tahu kamu lagi sedih, tapi aku malah bikin pikiran kamu tambah kalut gara-gara mikirin banyak hal lagi. Aku nggak tahu aku harus ngapain ngeliat kondisinya kayak gini. Kamu perlu peluk. Oh, it's okay.
Kamu gak salah sama sekali. Ini bukan karena kamu. Ini emang salah dia yang berani-beraninya nyelingkuhin kamu. Ini kalau kamu lagi capek-capeknya nyiapin pernikahan ini, dia malah bisa pergi sama cewek lain. Emang ternyata busuknya si cowok itu baru kelihatan sekarang. Hapus air mata kamu. Kamu kurang apa? Kurang cantik, kurang perhatian, kurang manis, kurang pinter. Apalagi yang mau kamu bilang kurang? Kamu gak kurang sama sekali. Ya, permasalahannya bukan di kamu, permasalahannya ada di cowok itu. Emang dianya aja tuh yang gak bisa sayang sama kamu. Emang dia yang gak bisa bersyukur sama sekali punya kamu. Dia yang gak bisa nahan diri buat gak selingkuh. Dan mau gimana pun ini bukan salah kamu sama sekali. Jadi jangan pernah nyalahin diri kamu sendiri. Ya, oke? Kamu gak salah sama sekali. Kalau ada yang perlu disalahin, kalau memang ada yang perlu disalahin sekarang, itu cuma laki-laki brengsek itu aja yang perlu disalahin, bukan kamu. Kamu gak salah. Cinta kamu tulus banget ke dia. Aku bisa lihat dari mata kamu pas cerita soal dia di depan aku. Kamu terus-terusan berbinar-binar. Dan kelihatan kok kamu tuh sayang banget sama dia. Kamu cinta sama dia. Tapi dianya aja tuh yang semena-mena. Dengar, ya. Mungkin aku jarang ngomong kayak gini. Aku jarang banget untuk muji kamu. Tapi gini, kamu tuh lebih dari cukup untuk laki-laki yang mau menikah sama kamu. Kamu lebih dari siap untuk punya hubungan rumah tangga sama laki-laki. Tapi emang cowok itu aja yang salah. Dia yang selingkuhin kamu. Itu semua di luar kendali kamu. Jadi tolong dengan sangat berhenti salahin diri kamu sendiri. Atau bahkan coba buat sakitin diri kamu sendiri. Ya. Aku ada di sini sama kamu. Aku akan selalu di sini nemenin kamu. Gak apa-apa ya. Kamu gak sendirian kok. Mau sampai kapanpun itu, aku akan selalu ada di sini sama kamu. Kamu sama aku. Oke? Nah ini dong, baru sahabat kandung aku. Gimana? Udah mendingan? Syukurlah. Mau aku ambilin minum? Gak usah? Mau pelukan aja? Boleh kok. Mau sampai lusa juga pelukannya boleh. Tapi kalau sampai hari Senin jangan ya. Soalnya kan aku ada kerjaan ya. Kalau hari Senin tuh kan harus masuk kantor. Iya, jangan dicubit. Lagian serius amat ah. Mentang-mentang udah mau nikah. Gak jadi. Gak apa ya. Mungkin hari ini kamu gagal nikah sama dia karena mungkin emang kamu mau dikasih lihat ternyata pasangan kamu itu kurang baik atau kurang tepat buat kamu. Pasti ada kok pasangan yang memang tepat buat kamu. Entah hari ini, entah besok, entah seterusnya kamu akan menemui dia. Lagi pula lebih baik gagal nikah daripada kamu harus menghadapi pernikahan yang gagal. Dan sekali lagi aku tekanin ke kamu kalau ini itu semuanya bukan salah kamu sama sekali.
Oke? Kamu jangan terlalu jahat sama diri kamu sendiri. Kamu udah terlalu jahat tahu sama diri kamu sendiri. Hidup itu udah cukup keras buat kamu. Jadi jangan nyerang diri kamu sendiri juga. Nanti kalau kamu nyerang diri kamu sendiri, siapa yang ngebelain kamu? Ya, kamu harus bisa lebih baik sama diri kamu sendiri. Ya, itu dong. Good girl. Kamu masih diteleponin sama suamimu ya? Oh ya, aku boleh lihat handphone kamu nggak buat lihat videonya lagi? Ya aku cuma mau cek aja sih, mungkin ke pendeteksi AI biar tahu ini AI atau bukan. Ya, kalau gitu aku izin buka HP ya. Oke. Selama pendeteksian berlangsung, aku lupa nanya sama kamu sih soal ini dari tadi pas pelukan. Kamu udah ngerasa pusing belum sayang? Akhirnya. Capek juga mempertahankan image ini. Sayang, maaf ya kita ganti rencana dulu hari ini. Tapi jangan khawatir, pernikahan akan tetap berlangsung. Dan gak akan sama lelaki brengsek itu. Tentu kamu tahu siapa calon suami kamu sekarang. Selamat pagi sayang. Akhirnya kamu bangun juga ya. Pas banget nih, kita lagi mau ucap janji pernikahan sayang. Lepasin kamu. Hei sayang. Jangan berontak dong. Kenapa berontak gitu? Ini di mana? Masa kamu masih nanya lagi sih? Bukannya udah jelas ya? Ini kan hari pernikahan kita sayang. Ya jelas kita sekarang ada di tempat pernikahan kita. Kenapa kamu ngeliatin muka aku kayak gitu? Kayak gak percaya gitu sih? Hei, kenapa sayang? Bukannya kamu seharusnya seneng ya? Kan kamu bilang kamu seneng banget nungguin hari pernikahan ini sayang. Sejak kapan kamu ngomong gitu? Sayang, kamu pasti bercanda ya. Soalnya kalau kamu serius, kamu lupa sama hari penting ini, aku marah banget sama kamu sih sayang. Kamu bisa-bisanya lupa sama hari penting ini, terus malah pergi nikah sama laki-laki brengsek itu. Kamu malah fokus persiapan pernikahan sama dia. Padahal aku di sini rela mati-matian sampai ambil resiko buat wujudin pernikahan kita hari ini, sayang. Nanya mulu. Aku malas jelasin semuanya dari awal. Intinya berkorban sangat mulia untuk kamu sayang. Aku mencari semua cara biar aku bisa menggagalkan pernikahan kamu sama laki-laki yang kamu bilang calon suami itu. Mulai dari bikin celaka bridesmaid kamu,
biar kamu bisa ke aku dan kamu panggil aku buat jadi bridesman kamu. Sampai ya sedikit memanipulasi informasi soal calon suami kamu yang berselingkuh dengan memakai foto lamanya. Ya tapi memang dari dulu dia sebenarnya pemain, makanya dia tidak bisa menjawab ini perempuan yang mana. Terus tentu aku bilang ke orang tua kamu kalau kamu itu kabur dengan handphone kamu itu, mengatasnamakan kamu yang bilang, papa, mama, aku udah gak kuat, aku kabur dari sini sekarang juga. Dan tentu yang kemungkinan besar tidak kamu sadari sama sekali, aku menyuntikkan obat bius ke kamu selama kamu pelukan sama aku. Aku gila. Baby, aku emang gila sayang. Aku tergila-gila sama kamu soalnya. Kamu memang sukanya main kasar ya? Memang permainan kamu itu kasar. Oke kalau gitu. Gimana? Enak? Mau lagi? Lagi? Untung lidahku gak kenapa-kenapa. Oh sayang, kamu sih ini jadi merah begini kan pipi kamu. Padahal kita kan mau janji pernikahan. Kenapa kamu gini sih? Jangan kira cuma kamu doang yang bisa main kasar di sini. Posisi kamu sedang tidak berada di posisi yang menguntungkan buat kamu sayang. Jadi saran dari aku, jangan macem-macem sebelum kamu menyesal di hari pernikahan kita. Ngerti? Good. That's my princess. Kalau gitu, ayo kita lanjut ke proses pernikahan kita. Oh tenang, biarpun gak ada yang jadi saksi atau gak ada yang mimpin jalan pernikahan ini. Ada aku kok, kepala rumah tangga yang siap membina rumah tangga ini dengan caraku sendiri dan bertanggung jawab tentunya. Kamu coba perlu baca aja apa yang aku tulis sayang. Udah itu aja. Aku tahu ini mungkin gak sempurna untuk dikatakan sebagai prosesi pernikahan, tapi ya percayalah sayang, pernikahan itu bukan soal acaranya yang besar-besaran. Kembali lagi, pernikahan itu soal gimana setelah acaranya. Acara bisa besar-besaran, acara bisa menghabiskan 100 juta, miliar rupiah. Tapi yang bisa kita lihat adalah kehidupan setelah acara pernikahan itu. Nah, aku mulai ya sayang. Aku, Lipin, hari ini memilihmu sebagai pasangan hidupku. Aku berjanji untuk menjadi pendukung terbesarmu, sahabat terdekatmu, dan pendampingmu yang paling setia. Baik di saat senang maupun susah, di saat sakit maupun sehat. Aku akan selalu mencintaimu dan menghormatimu sepanjang hidupku. Kaulah milikku dan aku milikmu. Sekarang silahkan baca bagian kamu sayang. Kenapa diem aja sih sayang? Sayang, baca. Baca.
baca janji pernikahan itu sekarang. Sayang, jangan bikin aku ngelakuin ini di hari pernikahan kita. Baca sekarang juga. Oh, masih gak mau? Masih gak mau baca? Sayang, kamu harus tahu perjuangan aku di sini udah sejauh apa. Dan kenapa kamu masih gak mau ngeliat aku sekarang? Lihat aku. Lihat mata aku sekarang. Lihat mataku. Tatap mataku. Tatap mataku. Masih gak mau ngehargain aku sekarang? Hah? Masih gak mau baca itu sekarang? Aku cuma mau minta kamu baca. Udah, baca aja. Kenapa? Kamu gak mau ngeliat aku yang udah nemenin kamu dari kecil sampai sekarang kayak gini? Kenapa kamu masih mau nolak aku sampai sekarang? Kenapa kamu cuma mau terima laki-laki brengsek? Hah? Aku bukan laki-laki brengsek. Aku sahabat kamu yang selama ini gak pernah kamu anggap selama ini. Mau sampai kapan hubungan sahabat ini berlangsung? Sekarang baca janjinya. Udah, aku gak suka kelakuan kamu kayak begini di hari pernikahan kita, tau gak? Kamu bener-bener gak ngehargain aku dan semua yang udah aku lakuin buat kamu selama aku hidup. Aku kecewa sama kamu. Sangat amat kecewa sama kamu. Lagi apanya? Sayang. Oh, ternyata kamu suka ya. Ternyata dari tadi kamu emang diam itu untuk menikmati semua itu. Dengan senang hati saya. Begini kan? Ini yang kamu suka. Look at you. Look at you. Siapa yang menyangka ternyata istriku emang melihat perjuangan aku dan suka tamparan dan bentakan aku. Dasar gila. Pantas aja kamu dari tadi pasif agresif. Ternyata kamu memang menikmati semua ini. Gak apa-apa. Aku suka kejutan dari kamu, sayang. Kalau gitu sekarang baca. Sayang, akhirnya kita udah jadi suami istri ya sekarang. Aku seneng banget deh. Akhirnya sekarang aku benar-benar bisa cium kamu, pegang-pegang kamu tanpa rasa ada batasan.
Sahabat itu, sayang, aku masukin cincin kamu ya, untuk melambangkan pernikahan kita dan ikatan kita untuk kedepannya. Masuk. Sayang, akhirnya kita menikah ya, setelah sekian lama. Aku seneng banget tau. Aku seneng banget. Kamu mau aku lepasin rantainya, atau kamu terus diikat dengan rantai ini? Nggak mau. Iya sayang, aku ngerti maksud kamu apa. Aku ngerti kamu mau apa sayang. Lagi pula suami macam apa yang gak ngerti maunya istri sih. Aku tahu kok kamu maunya apa. Kamu gak suka aku yang lembut kan? As you wish my lady. Kamu seneng udah nikah sama aku? Jawab aku sayang. Jawab. Aku bilang jawab. Kamu seneng kan? Kamu seneng kan? Kamu seneng kan? Aku bisa lebih tergila-gila lagi sama kamu sayang. Cuma gara-gara kamu yang minta aku untuk kasarin kamu sekarang. Kalau gitu, sekarang mana sini bibir kamu? Mana bibir kamu? Majuin dong sayang. Good girl. That's my key.